Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ibnu Hutsaifah. Nah, saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan telaah tabel, grafik, maupun diagram dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tabel, grafik, dan diagram termasuk salah satu bentuk lain untuk menyajikan suatu informasi. Tabel, grafik, dan diagram dapat menunjukkan fakta dengan jelas. Selain itu, dapat menghemat waktu pembaca karena tabel, grafik, dan diagram mempercepat komunikasi penulis kepada pembacanya. Adanya tabel, grafik, dan diagram sebagai alat bantu visual dapat menjadikan sesuatu yang menarik dan efektif serta bermanfaat. Pertama-tama, kita akan mengetahui pengertian dan fungsi tabel. Nah, apa sih itu tabel? Pengertian tabel adalah gambaran yang dikategorikan ke dalam kolom-kolom data yang berisi ikhtisar sejumlah informasi. Nah, tabel ada daftar yang berisi ikhtisar sejumlah besar data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak. Nah, tabel itu digunakan sebagai suatu alat bantu visual yang berfungsi menjelaskan informasi yang tersaji dengan singkat dan jelas, sehingga lebih cepat dipahami dan pembaca mudah menyimpulkan dibandingkan informasi yang disajikan secara naratif. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian dan fungsi grafik. Pengertian grafik adalah gambaran mengenai proses naik turunnya suatu objek yang diperlihatkan melalui fluktuasi garis. Grafik dapat pula diartikan sebagai suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan satu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya. Nah, fungsi grafik yaitu untuk menggambarkan data-data dalam bentuk angka, data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan serta perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Nah, terakhir itu pengertian dan fungsi diagram. Diagram adalah visualisasi dua dimensi yang merupakan sebuah representasi sebuah data. Diagram yang mempresentasikan atau nilai secara terorganisir. Diagram biasanya berupa gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan data. Macam-macam diagram adalah representasi visual yang disederhanakan dan terstruktur dari konsep, ide, konstruksi, hubungan, data statistik, dan anatomi, dan sebagainya. Diagram juga dapat digunakan untuk semua aspek aktivitas manusia untuk menjelaskan atau mengilustrasikan suatu topik. Selanjutnya, proses telaah. Nah, proses menelaah tabel, grafik, dan diagram dapat dilakukan dengan kegiatan membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh pemahaman untuk menemukan ide-ide pokok pada tiap-tiap paragraf. Pemahaman ide-ide naskah dari ide pokok sampai pada ide-ide penjelas, dari hal-hal yang rinci sampai ke relung-relungnya. Adapun manfaat membaca intensif antara lain pembaca menguasai isi teks secara mantap. Pembaca mengetahui latar belakang ditulisnya teks tersebut. Pembaca dapat mempunyai daya ingat yang lebih lama yang berhubungan dengan isi teks. Pertama-tama ialah cara membaca diagram batang. Diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan informasi atau data statistik dalam bentuk batang persegi panjang. Diagram batang digambarkan secara tegak dan mendatar. Bagian sisi tegak tersebut diagram batang tegak. Sedangkan bagian mendatar disebut dengan diagram batang mendatar. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membaca diagram batang adalah ialah membaca judul yang ada pada diagram batang terlebih dahulu. Kedua, membaca bagian-bagian yang terdapat pada sumbu mendatar diagram. Ketiga, membaca bagian-bagian yang ada pada sumbu tegak diagram. Keempat,
membuat kesimpulan berdasarkan data pada sisi mendatar dan sisi tegak diagram. Nah, contohnya ialah seperti gambar tersebut. Dari penyajian data pada diagram batang di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu 1. Panen dengan jumlah tersebar terjadi pada tahun 2000, yaitu sebanyak 50 ton. Yang kedua, panen dengan jumlah terkecil terjadi pada tahun 1998, yaitu sebanyak 30 ton. Ketiga, banyaknya jumlah panen selama 5 tahun terakhir dari tahun 1996 sampai tahun 2000 adalah 200 ton. Keempat, selisih jumlah panen yang terbesar dan terkecil adalah 20 ton. Yang kelima, ialah jumlah rata-rata hasil panen selama 5 tahun terakhir adalah 40 ton. Nah, selain diagram batang, di sini ada cara membaca diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian informasi atau data statistika dalam bentuk lingkaran untuk membandingkan data satu dengan yang lainnya. Maka lingkaran tersebut dibagi menjadi beberapa ruas lingkaran. Dengan membaca diagram lingkaran, maka kita dapat lebih mudah mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan data. Pada umumnya, penyajian data pada diagram lingkaran disajikan dalam bentuk belahan derajat dan persen. Jika data yang disajikan dalam bentuk derajat, maka ukuran satu lingkaran penuh dengan 360 derajat. Sedangkan jika suatu data disajikan dalam persen, maka satu lingkaran penuh adalah 100%. Terakhir ialah cara membaca tabel dan grafik. Selain penyajian data dalam diagram batang dan diagram lingkaran, ada juga yang menyajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk itu, kita juga wajib tahu bagaimana cara membaca tabel dan grafik pada suatu penyajian data. Tabel adalah penyajian data berisi daftar informasi atau data dalam bentuk kolom dan baris. Informasi atau data di dalam sebuah tabel biasanya berupa deretan utama dan namanya jumlahnya tersusun di dalam urutan kolom dan baris. Tujuan dari penyajian dalam bentuk tabel yaitu menguraikan suatu informasi, atau bentuk tabel yaitu menguraikan suatu data secara spesifik, singkat, dan jelas, sehingga lebih mudah dibaca dan menyimpulkannya. Sedangkan grafik adalah penyajian data dalam bentuk garis-garis yang terdiri atas titik-titik koordinasi dan alur garis. Alur garis pada suatu grafik merupakan pertemuan antara titik-titik koordinasi X dan Y, di mana titik koordinat X adalah penunjuk secara horizontal, sedangkan titik koordinat Y merupakan penunjuk secara vertikal. Sama halnya dengan tabel, penyajian data dalam bentuk grafik biasanya digunakan untuk memperjelas pembaca suatu data. Dengan menggunakan grafik, pencapaian atau penyampaian suatu data menjadi lebih kompleks dan mudah dipahami. Nah, adapun langkah-langkah dalam membaca data pada tabel ataupun grafik sebagai berikut, yaitu membaca judulnya terlebih dahulu. Melalui judul akan lebih mudah memahami isi data yang disajikan pada suatu tabel dan grafik. Nah, terus yang kedua, membaca setiap keterangan yang ada, biasanya berupa tulisan, simbol, gambar, serta warna-warna yang tertera pada tabel dan grafik tersebut. Yang ketiga, mengurutkan data dan jumlahnya secara benar. Yang keempat, menyimpulkan penyajian data dengan membuat suatu pertanyaan. Kemudian ambil jawaban dari titik pertemuan antara data dan jumlah data. Contoh pertanyaan-pertanyaan terkait dengan data, misalnya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, seperti itulah presentasi yang saya berikan mengenai identifikasi dan telah tabel, grafik, maupun diagram dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video atau mengikuti saya sampai akhir. Sekian, saya dari Ibnu Saifah dari kelas BG1A. Billahi fissabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.